Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa syahrul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yaitu Kakanda Kiai Komisan kami. Yang saya hormati sesepuh Masjid At-Taqwa, ada Bapak Kiai Haji, Abah Ni'am, dan yang lain-lainnya. Jamaah yang istiqomah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rizkinya, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah setia amat, jamaah alhamdulillah. Tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-8. Dalam satu riwayat dikatakan wa fil lailati saminati, pada malam yang ke-8, bagi orang yang mau tarawih pada malam yang ke-8, ini dengerin ini ya, mau dapat apa kita ya, kita dapat apa ini ya, survei membuktikan a'tallahu ma a'ta Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita yang mau sholat tarawih pada malam hari ini. Allah akan memberi pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Kenal gak sama Nabi Ibrahim? Ini Nabi Ibrahim, bukan Ibrahim yang jualan es, bukan. Ini Nabi Ibrahim. Pahala Nabi Ibrahim ini ibarat diuangkan, itu sudah tidak terhitung ya, tidak terhitung. Artinya malam ini kita kaya raya dengan pahala yang diberikan Allah kepada kita. Maka alangkah ruginya bagi orang yang tidak mau sholat tarawih pada malam hari ini. Inilah yang namanya berkah Ramadan. Ya, namanya berkah apa Bapak Ibu? Ramadan. Karena adanya pahala yang segede ini hanya dikeluarkan Allah pada bulan Ramadan. Kalau tidak tarawih malam ini, kira-kira rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Rugi apa rugi banget? Rugi banget. Makanya bulan Ramadan ini sudah kita rindukan dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu orang Islam semuanya merindukan yang namanya Ramadan. Sehingga saking rindunya, siang malam doa ini dibaca oleh semua orang Islam. Apa doanya? Masih ingat kira-kira? Bersama Allahumma barik lana bunyi kata buka bersama
Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab sudah lewat. Mudah-mudahan kita juga dapat berkahnya bulan Rajab. Amin. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Sya'ban sudah lewat. Mudah-mudahan kita juga dapat berkahnya di bulan Sya'ban. Jumpakan kami dengan Ramadan ya Allah. Jumpakan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Malam ini kita sudah diijabah oleh Allah. Kita dijumpakan dengan yang namanya Ramadan. Pertanyaannya adalah, setelah kita ketemu Ramadan mau ngapain? Lebaran. Masa belum selesai mau lebaran. Setelah kita ketemu Ramadan mau ngapain kira-kira? Apakah biasa-biasa saja? Apakah hanya sekedar diajak selfie-selfie aja? Apakah sekedar hanya diajak ngobrol begitu saja? Tentunya tidak. Bulan yang kita rindukan 3 bulan yang lalu ini, setelah kita dijumpakan, tentunya harus kita gunakan dengan sebaik-baik. Kenapa? Karena penuh dengan berkah Bapak Ibu. Ya, penuh dengan berkah. Berkahnya Ramadan itu apa? Ada 4. Ini saya ambil satu saja karena namanya kultum. Kultum ini nggak boleh lama-lama. Ya, 4 ini saya ambil satu saja. Salah satu berkah Ramadan ini fa'inna da'awati mustajabah. Semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, kira-kira jamaah punya kebutuhan enggak? Punya dosa enggak? Punya masalah enggak? Punya keluhan enggak? Kalau punya keluhan, punya dosa, punya masalah, mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini. Malam ini mari kita berdoa kepada Allah. Makanya Ramadan ini bisa dikatakan saatul mustajabah, waktu yang mustajab. Seluruh Ramadan ini waktu yang mustajab, mau pagi, mau siang, mau malam, semuanya waktu-waktu yang mustajab. Karena Indonesia punyanya waktu yang mustajab. Kalau di Mekah ada tempat yang mustajab, di Indonesia adanya waktu yang mustajab. Nah, waktu yang mustajab ini di luar Ramadan ada 4. 1 setelah adzan sebelum Qomah, 2 setelah maghrib sebelum isya, 3 waktu sahur, 4 di antara duduknya khotib di atas mimbar. Itu waktu yang mustajab di luar Ramadan. Tetapi di dalam Ramadan semua waktu semuanya adalah mustajab. Maka Bapak Ibu kalau nggak gunakan kesempatan ini akan rugi. Ya, akan apa? Akan rugi. Nah, untuk mendapatkan berkah ini Bapak Ibu tentunya nggak gratisan, enggak. Ada tebusannya, bukan kok asal berdoa terjaga, enggak. Ada tebusannya, ada amalan yang harus kita lakukan. Apa amalan itu? Minimal ada 4. Kalau itu saya sebutkan semua. 4 ini, ya. 4. Ini yang kita tanda tangan. Kalau nggak dengerin, nggak kita kasih tanda tangan ini anak-anak. Ya, 4 itu apa aja? Amalan apa aja? Yang pertama jelas namanya Ramadan, kita harus mau puasa Ramadan. Perlu diketahui puasa Ramadan hukumnya bagi orang Jadi kalau ada orang Islam yang harus mau puasa Ramadan. Ada orang Islam nggak puasa? Ada. Ada nggak orang Islam yang nggak puasa? Ada. Banyak. Masya Allah. Ya, kalau nggak punya Islam ya harus mau puasa, karena puasa ini diwajibkan hanya orang Islam. Kalau non Muslim tidak wajib puasa. Itu. Yang kedua, amalan yang kedua adalah harus mau sholat taraweh. Apa Pak? Sholat taraweh. Taraweh ini satu paket dengan puasa. Adanya taraweh hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada taraweh. Betul apa betul? Jadi
jangan salahkan ketua masjidnya, Pak, sawal-sawal ada terawihnya, itu begitu namanya. Sawal-sawal ada terawih. Terawih itu hanya Ramadan, selain Ramadan tidak ada terawih. Makanya Bapak Ibu kalau mau puasa ya harus mau karena puasa dan terawih satu paket, jangan diambil setengah-setengah. Ini kadang-kadang diambil setengah. Ada orang yang mengambil puasanya saja, terawihnya kagak mau. Ada yang begitu? Ada begitu? Terawihnya nggak mau, puasanya mau. Kenapa? Kenyangan Pak. Mau terawihnya males. Dan nggak kenyangan dari mana? Mulai siang ada balas dendam, ya, ada kolak, lip, ada es kelapa muda, lip, ada buah, beli, masukin kulkas semuanya. Setelah ada adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahumma laka syukur dulu, maksud Allahumma sikat semuanya. Ya, masuk perut semuanya. Akhirnya kekenyang, puasanya mau, terawihnya kagak. Dibalik kadang-kadang terawihnya mau, puasanya kagak. Ada begitu Bapak? Ada lagi terawihnya mau, puasanya kagak mau. Kenapa? Ya karena gak ada temennya di rumah. Mau ngopi gak ada temennya, mau nonton TV gak ada temennya, mau ngobrol gak ada diajak ngobrol. Uang semuanya ke masjid, semuanya pada terawih. Jadinya dia malu gak malu ikut terawih. Ini tidak pas. Karena terawih dan puasa ini satu paket. Maka sering saya sampaikan, saya ibaratkan puasa dan terawih ini ibarat orang pakai baju dan pakai celana. Kalau orang hanya ngambil puasanya saja ibaratnya pakai celana, kalau ngambil terawihnya saja berarti dia hanya pakai baju. Jadi kalau ada orang puasa saja nggak mau terawih, dia hanya pakai celana saja, masih kurang sempurna. Ya, tapi kalau yang terbalikan itu lucu, ya, puasanya nggak mau, terawihnya mau. Ini ibarat orang hanya pakai baju nggak pakai celana. Kira-kira pantas nggak? Agak pantas. Dan lebih nggak pantas lagi, itu artinya Islam. Puasa nggak mau, terawih nggak mau. Ini ibarat orang nggak pakai baju, nggak pakai. Namanya orang apa? Namanya orang apa? Dijawab. Namanya orang apa? Yang kencang namanya orang apa? Yang denger yang di luar. Ngakunya nggak mau sok, nggak mau mas. Giliran lebaran hanya paling dulu paling semangat. Ini nggak dapat berkah Bapak ini. Ya, nah itu baru kita pertahankan. Sholat kita, tarawih kita, puasa kita harus kita pertahankan sampai akhir, itu sampai selesai. Amin Allahumma. Pak, kalau tarawihnya itu nanti nggak genap 23 bagaimana? Dapat 8 rakaat terus istirahat, rokok dulu, kopi dulu, nanti dulu imamnya witir, ikut witir. Nah kalau ada yang begitu, kira-kira ada yang begitu? Ada yang begitu? Nah itu ibarat pakai baju, ya bajunya sobek. Bajunya apa? Sobek bajunya. Maka baju sobek itu ya dipakai bisa, tapi sobek bajunya nggak buka. Gitu. Ada lagi yang begini Pak, gendek terawihnya 23, cuma nggak semangat, ngantuk melulu. Ada nggak begitu? Ada. Ada. Ya terpaksa ini 23 dan dipaksa nggak semangat. Ada nggak begitu? Ada. Itu tinggal pakai bajunya, baju lecek. Baju apa? Baju lecek. Maka kita jangan sampai pakai baju begitu loh. Ya baju yang bagus. Alhamdulillah. Yang ketiga, amalan yang ketiga setelah puasa, terawih, yang ketiga tadarus. Bapak Ibu, tadarus itu baca Al-Quran. Yang mampu satu juz silahkan, yang setengah juz silahkan, yang satu halaman silahkan, yang setengah halaman silahkan, yang hanya 3 ayat ya silahkan. Yang penting setiap hari harus ada Quran yang dibaca. Karena membaca Al-Quran dalam puasa ini
satu huruf ini 10, kalau di puasa dikalikan 700, satu huruf pahalanya 7.000 ya. Kalau baca Yasin wal Qur'anil Hakim, ini hurufnya sudah banyak, hitungnya sudah susah, tapi ya jangan klik-klik begitu mentang-mentang pahalanya banyak. Yasin sadaqallahul adzim. Ditanya temennya, Pak sebentar ngapain banyak-banyak? Uang udah banyak pahala saya. Oh, itu namanya gagal paham. Ya, ngitung untungnya doang, modalnya kagak dihitung. Maksudnya modalnya gimana? Dosanya kagak dihitung. Kan dosa kita sudah banyak. Kalau dosanya banyak, ya harus cari hasil yang baik untuk menutupi kekurangan. Yang terakhir, yang keempat adalah sedekah. Ya, sedekah tidak kalah penting. Ya, Bapak Ibu, sedekah tidak kalah penting karena pahalanya lipat gandanya 700 kali lipat. Kalau ada tarawih begini, ada kotak lewat, misalnya Assalamualaikum wahai orang yang ahli ibadah, ini seakan-akan kotak itu Bapak Ibu ngajak kita ke surga. Kalau kita nyemplungin 10.000 misalnya, belum 10.000 kali 700 berapa? Itu kalau semalam 10.000, kalau 30 malam berapa? Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kosong, ya, jangan sampai nggak bawa bekal kalau ke masjid itu. Jangan sampai kita kosong kantong kita, walaupun hanya 5.000, 10.000, syukur bisa 50.000, syukur bisa 100.000. Ini usahakan setiap kita tarawih bisa sedekah. Ya, dan di Ramadan ini ada sedekah yang diwajibkan yang namanya zakat. Zakat ini harus kita keluarkan karena untuk membersihkan jiwa kita, namanya zakat fitrah. Insyaallah mungkin biasanya di masjid nggak ada panitianya, tinggal tanya saja sama pengurus DKM-nya. Yang penting kita sudah mau puasa harus mau zakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, dan mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah, dapat ibadah sampai selesai. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Mari kita berdoa kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah. Yang punya masalah, yang punya kasus, yang punya kekurangan, yang punya keluhan, yuk kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan malam ini doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah saya baca Fatihah jamaah sampai iya karena buku iya karena stain, iya karena stainnya dibaca 11 kali sambil bayarin apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bujang yang pengen dapat jodoh minta aja. Yang jodoh yang pengen dapat jodoh silakan minta. Insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ubur kadile. Cukup sekian ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.